Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa radio live streaming Friendly Najwa. Disiarkan langsung dari studio Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kompleks Keramik Tanjung Pandan. Ketemu lagi sama Nanda di hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Oke, pembahasan hari ini cocok nih buat kamu yang baru mau belajar tentang backpackeran. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, aku akan membahas tentang beberapa jenis-jenis traveler itu sendiri ya. Salah satu itu flashpacker, sorry. Nah, flashpacker ini ialah rata-rata adalah kamu yang berusia 25 tahun ke atas yang udah memiliki pekerjaan dan memiliki budget yang udah lumayan nih, kan? Nah, jadi bagi kamu yang flashpacker, kamu itu udah bisa sewa hotel, rental motor, atau perjalanan kamu sendiri. Dan memang mereka tujuan dari flashpacker itu sendiri yaitu mereka lebih ke pengalaman traveling mereka sendiri. Lalu ada backpacker. Backpacker itu apa sendiri? Yaitu rata-rata adalah mahasiswa atau kamu nih yang masih pengangguran gitu kan. Tapi pengennya nih jalan-jalan, modal dari mama nih. Wah, gua kemana nih kan? Nah, terus kamu rencanain liburan ke Pulau Jawa. Nah, backpacker ini sendiri tujuannya adalah kamu bepergian sejauh mungkin, selama mungkin dengan budget yang minimal. Terus ada lagi satu nih, tripper. Tripper itu apa? Tripper itu ialah orang-orang yang bepergian traveling dan biasanya mereka menggunakan jasa wisata seperti paket wisata, lalu mereka biasanya sudah memiliki perjanjian dengan beberapa paket wisata ataupun sopir yang bisa menemani mereka berwisata. Jadi ketika mereka berwisata, mereka udah nggak peduli lagi nih sama yang namanya gue kemana nih, atau nanti aku makannya gimana, tidurnya di mana, karena semuanya udah diatur sama pakai jasa wisata mereka ataupun dari sopir mereka ya. Nah, buat kamu nih yang mau belajar backpacker, ada bagusnya kamu flashpackeran dulu. Bukan karena budgetnya dulu ya, karena dari pengalaman itu backpacker itu jauh lebih sulit loh, lebih bahaya lagi buat kamu yang memang belum berpengalaman. Dari flashpacker kamu bakal bisa mencari apa sih yang aku mau, yang gimana sih gitu kan. Jadi ada baiknya buat kamu itu belajar tentang traveling sejak sekarang itu dari flashpacker sendiri. Dah dari flashpacker nanti kamu bisa tuh baru backpackeran kan, budget minim 1 juta keliling Pulau Jawa. Kalau kamu yang belum berpengalaman, wah itu berbahaya sekali ya. Nah, tips-tips nih buat kamu yang baru mau belajar traveling, solo traveling atau bareng teman atau pacar. Nih, aku bakal kasih tahu kamu beberapa hal yang wajib nih kamu untuk hafal duluan. Oke, satu yang paling penting yaitu kamu udah harus paham dengan penggunaan Google Maps. Kenapa? Karena ada kalanya ketika kamu traveling sendirian atau berdua, kamu nggak pakai jasa travel tuh kan. Nah, semua tempat wisata yang kamu pengen datengin, ada kalanya kamu nggak tahu nih, wah ke arah mana gitu kan. Ini jalannya di mana? Jalannya terlalu banyak gitu karena kamu dari pusat kota kan. Nah, dari Google Maps sendiri kamu bisa tahu, aku lebih baiknya milih rute yang ini daripada yang ini. Lalu misalkan nih kamu lagi kehilangan sinyal, tapi kan biasanya di Google Maps mereka punya tuh peta offline kan. Nah, dari situ juga itu bermanfaat banget ketika kamu memang lagi kesasar di suatu daerah gitu kan, atau lagi hilang sinyal. Biasanya itu banyak terjadi di beberapa pulau ataupun daerah yang memang masih minim sinyal ya. Nah, yang kedua nih, lengkapi identitas diri. Kenapa? Itu penting banget. Berhubung sekarang ini ya, zamannya pandemi COVID udah selesai nih, PPKM pada dicabut. Aduh, bersyukur banget deh buat yang suka traveling nih kayak aku nih kan. Nah, kamu nggak perlu repot-repot lagi buat antigen, swab, PCR atau segala yang lainnya juga ya. Tetapi untuk beberapa moda transportasi, kamu tetap harus memiliki surat-surat
tentang kesehatan kamu, tentang vaksinasi kamu. Nah, aku kemarin ketemu beberapa temen yang ngomong kalau di kereta itu mereka masih bakal nanyain tentang booster. Nah, memang kalau di dalam penerbangan, terutama kemarin aku barusan ya dari Belitung ke Palembang ke Belitung, mereka udah nggak tanya lagi tuh, kamu udah booster belum? Antigennya mana mbak? Peduli lindunginya udah diisi belum gitu kan? Enggak. Tapi di beberapa mall juga mereka masih punya barcode tentang peduli lindungi, walaupun kamu nggak wajib harus isi. Nah, lagi lengkapi identitas diri itu juga termasuk salah satunya kamu punya SIM. Karena kalau kamu mau solo travel ya atau berdua sama temen, pastinya kamu pakai motor dong. Nah, di beberapa tempat Indonesia, terutama ketika kamu nggak ada kenalan, SIM itu penting banget buat kamu bisa rental motor. Percaya deh, aku udah pernah menelan kekecewaan itu gara-gara nggak punya SIM. Jadi sampai sekarang udah aku harus punya SIM. Itu bukan karena takut ditilang atau segala macam, enggak. Aku karena takut nanti ketikanya aku traveling aku nggak bisa rental motor. Widih, itu rasanya sakitnya udah di hotel nggak bisa rental motor, nggak bisa kemana-mana. Nah, kamu bakal harus rental mobil beserta sopir, kan? Berapa lagi tuh budget yang harus kamu keluarin? Lambung tinggi. Lalu juga kamu harus, ketika kamu liburan ke beberapa daerah seperti Batam, Bali, ada baiknya kamu udah punya paspor. Kenapa? Dikit lagi tuh liburan ke luar negeri. Kalau kamu nggak punya paspor, sayang banget. Jadi sebaiknya sekali lagi lengkapi data diri kamu sebaik mungkin. Jadi semua perjalanan kamu aman dan nyaman. Untuk yang ketiga, atur budget kamu. Untuk biasanya nih buat solo traveling, kalau aku ya pribadi nih, aku dari awal itu tetap udah booking hotel. Nah, jadi udah dari aku punya budget sekian, hotelnya udah aku potong nih. Oh, hotel aku udah sekian. Kalau misalkan aku mau 7 hari, udah aku hitung hotelnya kali 7. Misal 150 dikali 7. Nah, rental motornya juga udah dikali 7 gitu kan, atau dikali 6. Nah, dari situ udah, yang berarti yang sisanya aku tinggal makan, oleh-oleh. Lalu beberapa hal yang memang mungkin mau dibeli, seperti ya mau santai-santai gitu kan. Buat kamu yang ngerokok tuh kan pasti mau beli rokok gitu. Nah, dari situ atur budget kamu sebaik mungkin, lalu sisakan sedikit atau kira-kira beberapa ratus ribu gitu, nggak masalah sih ya, asal kamu memang jangan terlalu kalap. Kalau kamu nih lagi liburan ketemu barang lucu, nih saran dari aku, kalau kamu liburan ketemu barang lucu, ketawain aja cuy, jangan dibeli. Nggak ada habisnya beli barang lucu ketika kita liburan. Pasti ada aja nemu-nemu yang barang bagus, barang lucu. Gua nggak punya nih yang begini. Nah, ingat. Kita itu udah punya banyak jasa penjual jual beli online ya, yang bisa dikirim kemanapun, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi gak usah khawatir. Kamu cek aja nanti pas pulang. Jangan dibeli, ketawain aja. Lalu yang keempat nih ya, kenali daerah yang kamu tuju. Ini pembahasannya ini agak panjang nih, karena aku ini pembahasan yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi berguna banget buat kamu. Karena kadangkala nih ketika kita pergi ke suatu daerah, kamu nggak pernah searching tuh, woi gue punya libur nih, cuti gitu kan. Nah, pergi deh tuh ke misalnya ke Jogja atau ke Bali atau ke mana. Nah, kamu nggak lihat-lihat situasi yang lagi ada di tempat tersebut. Mungkin sedang ada ricuh, mungkin sedang ada bekas kejadian bencana begitu kan. Lalu musim ini berpengaruh banget nih buat kamu yang pengen punya liburan yang nyaman. Hindari musim hujan di Indonesia. Karena apa? Kamu bakal kesel banget ketika kamu udah motoran setengah perjalanan hujan. Jadi mendingan buat kamu udah tahu dulu itu musim panas memang. Jadi kamu udah siapin barang-barang kamu sebaik mungkin. Nah, dan juga beberapa daerah di Indonesia ada nih yang memang panas betulan dan mereka dingin. Kamu juga harus tahu nih daerah itu. Jadi ketika itu memang daerah yang panas, kamu bawa baju yang santai-santai aja gitu kan. Nah, ketika itu kamu tahu dia punya daerah yang dingin. Nah, kamu udah bisa tuh bawa baju agak panjang, bawa jaket ya kan.
Biarnya nanti nggak di sana nggak perlu beli jaket lagi kan, karena aduh dingin nih mau beli jaket. Nah, budget lagi yang bisa, harusnya budget itu bisa buat kamu makan enak gitu kan. Nah, potong tuh gara-gara beli jaket, nggak enak banget sih. Lalu satu lagi nih, adat istiadat. Kamu seenggaknya udah harus paham ya tentang beberapa adat istiadat di daerah yang bakal kamu tuju. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita memang terkenal dengan beragam adat dan budaya, beragam suku, bahasa, ya. Nah, salah satu adat itu, jadi ketika kamu kamu mungkin akan traveling sendirian, gitu kan. Tapi nggak taunya di sana kamu kenalan nih sama orang. Nah, wah, Mbak, ayo dong main ke rumahku gitu kan. Lagi ada hajatan nih, sekalian biar tahu hajatan di tempatku tuh kayak gimana gitu kan, weddingnya gitu. Nah, ketika kamu lagi liburan dan kamu nggak tahu menau tentang adat istiadat yang mereka punya, ada baiknya kamu tanyakan. Kenapa? Kamu nggak bakal mau diomongin orang di belakang, dipandang, aduh ini siapa gitu. Mereka pasti paham kalau kamu itu seorang traveler yang lagi liburan di daerah mereka, tapi itu bisa bikin kamu nggak nyaman cuman gara-gara mungkin kamu salah ngomong atau salah perbuatan. Itu nggak nyaman banget ya. Lalu satu lagi, untuk bahasa. Bahasa ini lucu banget nih ya. Aku beberapa kali liburan di Indonesia, masih di Indonesia. Nah, ketikanya mungkin mereka lihat aku ini berbeda gitu kan. Macam ini aku ceritain satu nih. Waktu itu di Padang, aku ini suka pakai kaos yang lengannya pendek begini kan. Di sana itu rata-rata cewek kan pakai kerudung. Oke, dari situ aja aku udah kelihatan nih, ini orang wisatawan gitu kan. Lalu aku makan nih di pinggiran pantai Padang. Nah, di pantai Padang itu banyak banget tuh orang jual kelapa, jual pisang panggang tuh buat santai siang-siang, enak banget kan. Ya udah duduklah, aku buka jaket pakai kaos begini. Nah, giliran bayar nih, karena aku nggak paham gitu kan. Ya udah, itu satu kelapa itu dikasih harga berapa? Yang harusnya 5.000, aku dikasih harga 15.000. Dan di beberapa tempat lain juga, ketika aku ngomong, Mas atau Bang, ini harganya berapa gitu kan, mereka bakal kasih aku harga yang lumayan gila-gilaan. Ada bagusnya kamu itu tahu. Misalkan nih di daerah Jawa, misi mbak, ini harganya berapa kan gitu. Kamu nggak terlalu nampakin kalau kamu tuh orang asing atau wisatawan asing, karena kadang-kala kamu bisa dapat harga yang lebih rendah daripada harga wisatawan ya. Dan kayak di Padang, barace udah. Itu pernah loh, aku juga beli bensin yang harusnya harganya cuman 10.000, mereka kasih aku harganya 13.000 1 liter, kaliin aja 5. Nah, lanjut lagi nih, buat kamu yang mau traveling, bawa barang secukupnya. Kamu harus tahu kamu itu flashpacker, backpacker atau tripper. Nah, kalau kamu udah paham ketiga tadi, biasanya flashpacker nih pakai koper, ya kan? Berarti kamu tuh udah bisa tuh bawa kamera yang agak gede, handycam, laptop atau segala macam. Tapi biasanya laptop kalau aku taruh di tas ya, di ransel. Nah, kenapa? Karena memang kalau kamu terlalu bawa banyak barang, kamu bakal pertama nih overweight di bandara. Nah, kamu bakal keluarin budget lagi. Dan yang kedua, nggak semuanya barang yang kamu bawa itu bakal kepake. Serius. Dan yang ketiga nih ya, kadangkala kamu bakal bisa jadi kehilangan barang. Nah, saking banyaknya nih di tas atau di koper gitu kan. Nah, keluar tuh loncat satu gitu kan. Barang entah itu kadangkala walaupun cuma sikat gigi ya, dia jatuh nggak tahu di mana karena kamu saking banyaknya susun barang. Nah, dia udah pas kamu mau mandi udah di kamar mandi nih, mulut udah gak enak banget. Pas mau gosok gigi, sikat giginya nggak ada, nggak tahu tuh loncat kemana. Kesel. Berarti harus lagi ya, habis mandi ke warung, balik lagi ke kamar, masuk ke kamar mandi, sikat gigi lagi. 2-3 kali kerjaan. Padahal kamu
Terusnya sudah mandi tadi udah bisa tuh mau sarapan terus jalan ya kan. Tapi gara-gara lupa satu sikat gigi yang nggak tahu loncat kemana, kamu menunda perjalanan kamu. Nah lagi nih, bawa barang secukupnya itu menurutku tips ya buat aku. Jadi ketika aku udah tahu daerah yang aku tuju ini pantai, biasanya aku aku nggak terlalu banyak celana panjang, ya kan. Nah aku bawa baju renang 1 atau 2 cukup. Lalu aku bawa baju kaos 2 atau 3 gitu kan untuk beberapa hari, karena pakaian itu masih bisa di laundry ya. Ingat, pakaian kamu itu bisa di laundry. Jadi kamu nggak perlu bawa barang banyak untuk kayak 1 minggu kamu bawanya 7 pieces, nggak perlu. 2 hari atau 3 hari itu cuma 1 kilo kan, udah kamu anterin ke laundry atau minta pihak hotel. Nah barang kamu nggak bakal banyak dan kamu nggak bakal kerepotan tuh. Lalu yang keenam, sopan, ramah, dan nggak malu buat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Sopan itu di mana aja ya, kamu memang harus sopan biar kamu bisa keterima dengan baik. Lalu ramah dan mau berinteraksi dengan orang itu, kadang-kala kamu bakal banyak tuh dapat hal-hal yang di luar dugaan, di luar ekspektasi gitu kan. Misalnya gimana nih? Ya udah, ketikanya aku lagi duduk di depan hotel gitu kan, atau lagi sarapan di hotel, lihat di sampingku tuh ada cewek gitu kan. Halo mbak, apa kabar gitu kan. Dari mana, mau kemana nih mbak? Nah ngobrol-ngobrol panjang lebar, ternyata dia punya tujuan yang sama dengan kita. Ya udah tuh, bisa tuh kita rental motor yang tadinya kita sendirian itu bayarnya 75.000 atau 100.000, karena berdua tadi udah 50.000, lumayan hemat dan kamu bisa dapat teman perjalanan gitu kan. Lalu lagi ketika kamu makan, atau makan malam gitu kan di suatu tempat, nah di situ kamu bakal ketemu banyak orang kan. Udah liatin aja tuh mana nih kira-kira ramah gitu kan. Cari aja, coba. Nah kamu samperin, terus ajaklah, mbak misi boleh nggak makan bareng gitu kan, atau mas boleh nggak makan bareng. Ya saya lagi liburan nih, saya lagi cari tempat yang enak nih buat liburan, kira-kira ada nggak ya di sekitar sini tempat yang nggak terlalu jauh gitu kan, dan juganya gratis. Traveler suka yang gratis ya. Nah dari situ kalian bakal dapat banyak sekali informasi yang berguna banget kadang-kala. Oh ya mbak, di sini ada tuh daerah wisata yang baru nih. Nah mereka juga memang di situ gratis mbak gitu kan. Wah ya mas, daerahnya di mana? Wah dekat rumah saya tuh gitu. Dekat rumah saya di daerah A gitu kan. Nah terusnya tiba-tiba nanti mbak kalau ke sana mampir ya ke rumah, nanti saya kenalin sama keluarga di rumah. Nah sekalian kan dapat makan siang gratis atau makan malam gitu. Lalu juga mereka kadang-kala kamu bisa dapat teman yang kamu nggak bakal duga-duga juga, yang siapa tahu masih berlanjut sampai sekarang. Nah kadang-kala teman itu juga walaupun teman satu kali lewat gitu kan, mereka pasti bakal bantuin kamu kok. Serius, kalau kamu ramah gitu kan, sopan sama mereka bakal sering bantuin kamu. Kayak misalkan, oh mau cari hotel nih, gue kasih saran nih hotel di sini. Kemarin aku nginep di situ lagi promo, hotelnya lebih murah daripada kamu pakai aplikasi gitu kan. Padahal biasanya di aplikasi udah murah tuh. Tapi berkat saran dari dia tadi kan, atau ternyata dia manajernya nggak disangka-sangka gitu kan, udah dapet promo nih gratis nih kan. Kamu nggak perlu cek-cek lagi gitu, nggak perlu pusing-pusing lagi hotel mana nih yang murah gitu kan. Kamu dapet hotel bagus yang murah banget. Aduh, enak banget tuh memang. Impian sih, aku udah berapa kali ketemu yang kayak begitu. Pernah juga makan, nah lagi iseng makan nih di Pulau Bangka kan. Aku jalan-jalan tuh ke Sungai Liat. Nah karena memang lagi nggak tahu gitu kan, abis ini mau kemana, aku duduk tuh sama satu orang, dan kebetulan dia polisi, karena yang lain kan berdua bertiga gitu kan. Nah polisi ini sendirian, dia baru juga mau mulai makan. Udah aku samperin, mas, bang gitu kan, boleh nggak nih saya gabung makan di mejanya abang? Oh boleh silakan ya. Dari situ kita ngobrol tuh kan sambil makan santai.
Bang, sekitar sini ada nggak tuh daerah wisata yang nggak terlalu terkenal tapi cakep nih buat foto-foto? Ada, itu air panas ya kalau nggak salah, pemandian air panas yang di Sungai Liat itu kan. Nah dia kasih tahu aku di situ. Dan setelahnya aku ditraktir makan. Udah mbak, makanannya nggak usah bayar, biar aku yang bayarin. Ya ampun, itu hadiah luar biasa walaupun cuma 15.000 gitu kan. Tapi ya buat kita yang lagi mengirit pinggang ini, biar liburannya makin enak, biar bisa beli oleh-oleh tambah banyak ini, itu 15.000 berguna banget sih. Lalu yang selanjutnya nih ya, ketujuh, istirahat dan makan yang cukup. Ya kenapa? Istirahat itu penting banget buat kamu yang lagi traveling sendirian atau berdua. Kamu betul-betul harus jaga istirahat kamu. Nih sedikit tips buat aku ketika aku liburan sendirian biasanya nih. Terus aku pergi motoran ke suatu tempat, aku selalu hitung dia punya perjalanan itu beberapa lama. Misalkan nih, aku bangun itu sekitar jam 6 pagi. Berarti jam 7 atau jam setengah 8 aku udah biasanya udah bisa tuh berangkat gitu kan. Aku hitung ketika 4 jam perjalanan gitu kan. Terus aku santai di sana tuh 1 jam, 2 jam, udah 6 jam nih. Pulang 10 jam. Ketika aku berangkat jam 8 tadi, jam 6 sore aku udah bisa tuh sampai ke hotel lagi. Ya kan? Nah, ketika aku udah atur perjalanan sedemikian rupa, jam 6 itu ya, itu belum, menurutku kita masih bisa santai-santai. Nah, ya mungkin nanti di perjalanan kamu bakal bisa lagi nih, wah ada objek wisata yang apa tuh gitu kan. Ada bukit-bukit tuh cakep nih gitu kan. Ya udah masuk, cek gratis gitu, masuk terus gitu kan. Wah foto-foto tuh di sana setengah jam, 1 jam gitu kan. Udah kamu bisa sampai jam 7 masih di hotel, mandi, makan sambil santai-santai gitu kan, ngopi atau segala macem. Nah jam 9, jam 10 udah pastikan kamu tidur. Ya sepanjang selama mungkin kamu tidur itu semakin bagus. Kenapa? Energi yang kamu perlukan saat kamu liburan tuh, yakin deh itu banyak banget. Karena kita bukan cuman nguras tentang tenaga doang gitu kan, naik motor gitu, enggak. Kamu bayangin naik motor sambil lihat Google Maps, aduh gitu kan. Bener kan nih, belok mana nih gitu. Itu betul-betul menguras tenaga. Lalu nanti ketika makan kan, aduh di mana nih makan gitu kan. Udah lapar, mikir, masih mau mikir gitu. Belum lagi kadang-kadang ada kejadian yang nggak terduga gitu kan. Ya udah istirahat deh, istirahat daripada nanti kamu kurang tenaga, lemos, besok nggak bisa jalan-jalan lagi. Mending kamu istirahat, ya udah ketika bangun fresh ya. Kalau aku biasanya menghindari tuh minum alkohol selama liburan, kecuali udah mau pulang gitu kan. Kenapa? Buat kamu yang belum 21 tahun jangan minum alkohol dulu ya. Nah buat yang udah 21 tahun nih, walaupun kamu mau minum alkohol, kadang kita itu bakal apa ya, kita itu bakal jadi seseorang yang kelewatan sih. Apa sih bahasanya, apa tuh ya kita bakal menghambur-hamburkan uang gitu kan. Wah satu botol, satu gelas. Kamu nggak bakal sadar budget kamu itu nggak yang banyak sekali gitu kan. Budget kamu tuh terbatas ya. Kamu nggak mau kan kehilangan apa, misalnya tiba-tiba kamu kehabisan uang dan kamu susah mau pulang, yang seharusnya liburan kamu bisa 7 hari 10 hari, gara-gara kamu kebawa suasana gitu kan sama orang-orang baru di situ, kamu cuman bisa liburan 3 hari 4 hari. Kalau aku sebaiknya gitu menghindari aja, kecuali kamu udah mau pulang, ataunya ketika kamu udah mau, misalkan nih aku pulang hari Minggu gitu kan, hari Sabtu nggak kemana-mana, ya udah malam Sabtu itu kamu boleh senang-senang sedikit gitu kan, rasain kota orang. Ya nggak usah, aku nggak mau munafik banget sih gitu. Ya walaupun kadang masih nggak minum, aku cuman oke, santai, ayo aku nongkrong sama mereka itu sampai larut malam, ngalor ngidul gitu kan. Itu seru. Tapi ya kamu harus tahu
kalau kamu masih butuh istirahat. Nah besoknya kan biasanya kalau tadi kan lanjut cerita tadi gitu kan, hari Sabtu udah nggak kemana-mana tuh biasanya hunting oleh-oleh. Jadi kamu masih udah sedikit santai gitu, walaupun bangunnya kesiangan tapi masih oke lah gitu kan, karena masih dalam kota biasa cari oleh-oleh. Lalu makan yang cukup itu juga, makan itu nggak perlu kamu paksakan ya. Misalkan kamu dapat referensi dari Google satu tempat makan yang memang lagi hits banget gitu kan, kamu nggak perlu memaksakan diri, serius. Kamu sekali lagi tadi budget kita terbatas nih kan. Kalau kamu mau makan yang enak nih dan cukup serta murah, aku saranin ketika kamu lagi jalan-jalan, kamu lihat tuh satu tempat makan yang paling banyak orang lokal. Kenapa? Suatu tempat makan yang paling banyak orang lokal itu secara nggak sadar itu bisa ngasih tahu kamu kalau mereka punya makanan itu enak dan pastinya murah ya. Nggak yang mewah-mewah sangat, tapi makanannya itu pasti enak-enak gitu kan. Dan kamu bisa besok, oh ternyata nggak jauh dari hotel gitu kan, kembali lagi ke situ. Makanannya murah, makanannya enak gitu kan, dan nggak nguras kantong. Walaupun nggak bisa foto-foto, tapi kan bisa foto-foto tempat lain dong ya kan. Nah dan juga nih jangan lupa, kamu harus bawa air minum sendiri. Dan banyak-banyakin tuh minum sendiri. Ketika kamu motoran atau kamu lagi di perjalanan jalan kaki nih sama temen gitu kan, nggak apa-apa kan, biasanya pakai ransel tuh kan. Kita bawa satu ransel yang beda lagi gitu, emang buat jalan-jalan. Nah di situ aku bakal beli minuman air mineral tuh yang ukurannya besar. Kenapa? Ya siapa tahu gitu kan, pas di jalan itu ternyata tokonya, warungnya jauh banget gitu, dan udah kehabisan pol nih kan. Kalau kita punya air minum di ransel itu bakal buat kita selalu terhidrasi. Nah kita bisa nggak bakal terlalu cepat kecapean, nggak bakal terlalu cepat keausan di jalan, dan buat tubuh kita juga makin enak gitu. Mau jalan seberapa jauh pun gitu kan, udah di belakang ada air minum, kitanya tetap segar, fresh, udah jalan terus gitu kan. Kadang-kala aku pernah tuh jalan dari kembali di Padang tahun 2018, aku pernah jalan 11 kilo. Bayangin tuh, dari siang sampai malam. Aku selalu beli air mineral botol itu yang ukuran besar, taruh di ransel gitu kan, udah jalan terus. Aus, berhenti minum gitu, tengok kiri kanan, jalan lagi. Itu berjam-jam, tapi memang puas sih. Nah kalau bayangin tuh, kalau udah malam gitu kan, warung nggak tahu di mana, keausan, ya ampun. Aku berbangga diri nih karena memang aku selalu bawa juga lebih memang apa ya, nggak terlalu banyak mau mampir-mampir ke warung gitu kan, ke rumah makan. Nah aku bawa air minum sendiri, budgetku bisa ketekan daripada aku beli-beli minum-minuman yang nggak berguna. Dan kadang-kala air mineral itu jauh lebih bagus dibanding kamu beli-beli macam jus, kopi, teh ya. Karena kenapa? Pertama harganya mahal, dan yang kedua itu nggak terlalu baik untuk dikonsumsi secara berlebihan. Tapi air mineral, yakin deh kamu bakal tetap segar dan enak. Lalu yang terakhir, tips dari aku nih ya, jangan lupa ketika kamu packing gitu kan, tadi aku udah sebutin, kamu bawa barang itu gak usah berlebihan, gak usah terlalu banyak pakaian kamu gitu kan, karena masih bisa di laundry. Nah sesuaikan juga tadi kan dengan daerah yang bakal kamu tuju. Lalu itu biasanya aku packing di satu koper atau tas besar, tas ransel gitu kan, backpacker lah gitu. Nah tapi selalunya juga kamu wajib bawa tas kecil buat bawa barang-barang penting kamu. Nah misalkan handphone, terus dompet gitu kan, kunci kamar hotel atau kunci kos-kosan gitu di rumah, kunci rumah gitu kan. Nah lalu juga kamu bawa kamera, itu bawa aja deh satu tas ransel yang kecil yang ukurannya itu juga bisa buat kamu jalan-jalan. Jadi ketika kamu punya tas yang besar, kamu tinggal di hotel, dititip di hotel, nah tas yang kecil bisa buat kamu
jalan-jalan gitu kan. Atau nih buat kamu yang backpackeran, yang udah ahli gitu kan, backpackeran juga, mereka perhatiin aja deh, mereka selalu bawa tas kecil dibanding tas besar gitu. Di belakang tuh tas besar, di depan selalu mereka punya ransel kecil atau tas lempang gitu kan, buat memudahkan mereka. Nah biasanya di situ di kantong depan tas ransel kita tadi, selempang tadi, biasanya taruh tuh uang-uang kecil. Jadi kamu nggak perlu bolak-balik untuk bawa-bawa, buka-buka dompet kamu. Ya, kenapa? Rawan kececer. Di dalam itu kan biasanya banyak tuh yang penting-penting gitu kan, kayak KTP, SIM, apa dokumen-dokumen lainnya gitu kan. Nah, daripadanya kamu keseringan buka dompet lalu kececer, baiknya kamu kayak sisihkan nih, ada uang 100.000 gitu kan, kamu taruh aja di depan. Serius, kamu uang itu jatuh pun gitu nggak bakal nangis-nangis sangat gitu kan, daripada kamu kejatuhan ATM di tengah jalan gak tahu di mana. Wih, itu rasanya pasti kesel banget gitu, serius deh. Nah, oke, sekian tips dari saya. Dan last but not least, sekarang itu pandemi memang udah berakhir, PPKM udah dicabut, tapi tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa. Dan buat kamu yang mau traveling, sekali lagi atur yang baik dan jangan terlalu memaksakan diri tuh. Ada baiknya. Kenapa di sini di pembahasan kali ini aku lebih ke flash trip daripada backpacker ya. Kayak tadi aku lebih, karena ketika kamu backpacker itu biasanya mereka memang udah mereka udah berani, mereka udah tahu gitu. Nah, buat kamu yang pemula, ada baiknya kamu flash trip, kamu sediain budget 4 juta, 5 juta itu kalau kamu selain oleh-oleh ya, itu udah oke banget, karena banyak tuh hotel-hotel, kamu bisa pakai aplikasi Oyo, Red Doors, itu hotelnya murah-murah banget. Dikalikan 3, 4, 5, gak terlalu nguras kantong gitu kan. Nah, udah sekian nih dari aku Nanda di perjumpaan kita hari ini. Bagi kamu yang mau menanggapin tadi ya sedikit tips dari aku yang atau mau nambahin gitu kan, atau korek Mbak salah tuh ya nggak apa-apa, tambahin aja, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga like and subscribe channel Radio Live Streaming Friendly Najwa. Sekian, terima kasih, dan jumpa lagi kita di tayangan berikutnya. Saya Nanda, pamit undur diri. Wassalam. Tata. Friendly Najwa Radio Live Streaming.